Halo semua, kasus kali ini akan kami bahas adalah sengketa proyek pembangunan antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT Lasisco Haltim Raya. Sengketa ini muncul karena proyek yang telah selesai dikerjakan dan mencapai 100%, namun pembayaran dari pemerintah daerah belum diselesaikan akibat kontraktor mengajukan gugatan sebesar 115 miliar melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kasus ini menjadi contoh penting mengenai penerapan hukum kontrak dalam hubungan bisnis antara pemerintah dan pihak swasta. Dalam hukum perdata, pemerintah yang melakukan kontrak dengan pihak swasta memiliki kedudukan setara sebagai subjek hukum. Artinya, pemerintah juga wajib memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran proyek harus dilaksanakan sesuai isi kontrak. Kronologi kasus ini bermula ketika PT Lasisco Haltim Raya memenangkan tender proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Maluku Utara. Perusahaan kemudian melakukan pekerjaan usai kontrak hingga selesai 100%. Setelah pekerjaan selesai dan hasil proyek diterima pemerintah, kontraktor mengajukan pembayaran usai ketentuan kontrak. Namun pembayaran tersebut tidak kunjung direalisasikan sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai pengguna jasa dan PT Lasisco Haltim Raya sebagai penyedia jasa konstruksi. Selain itu, ada beberapa pihak lain yang terdampak, seperti pekerja proyek, vendor material, subkontraktor, serta lembaga perbankan yang memberikan pembiayaan. Sengketa ini kemudian dibawa ke BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk dalam kontrak. Pihak yang paling dirugikan adalah PT Lasisco Haltim Raya. Nilai gugatan mencapai sekitar 115 miliar rupiah yang terdiri dari sisa pembayaran proyek sebesar 21 miliar rupiah dan tuntutan kerugian material sekitar 94 miliar rupiah. Keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan gangguan arus ke perusahaan, kesulitan memenuhi kewajiban kepada vendor dan pekerja, serta menurunkan reputasi perusahaan dalam dunia usaha. Sekarang mari kita lihat dari kacamata hukum. Mengapa tindakan pemerintah daerah ini dapat disebut sebagai pelanggaran? Jawabannya ada pada teori wan prestasi. Secara hukum, wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak lalai atau gagal dalam perjanjian. Di sini kita melihat posisi kontraktor sudah beres. Kontraknya sah, proyek rampung 100% dan serah terima pun sudah dilakukan. Namun, hak kontraktor untuk mendapatkan pembayaran justru diabaikan begitu saja. Nah, sebagai penutup, kasus ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum, itikat baik, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Keterlambatan pembayaran proyek tidak hanya merugikan kontraktor, tetapi juga berdampak pada pekerjaan, masyarakat, dan iklim investasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak swasta harus menjalankan kontrak secara profesional agar terciptanya keadilan, kepercayaan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih.